Waalaikumsalam. Rekan-rekan wartawan, baru saja kami menerima Pak Desi dan Pak Desi, hampir dari seluruh Indonesia perwakilannya. Tadi ada dialog yang sangat bagus, bagaimana cara kita menyukseskan makan siang bergizi, dan secara umum kita ingin menyukseskan asa cita yang keenam Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, memang tadi dari diskusi saya sudah sampaikan, Kementerian Desa sudah bekerjasama dengan lintas kementerian lembaga, dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri Kelautan, dengan Menteri Sosial, dan menteri-menteri yang lain, termasuk dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tadi para kepala desa yang tergabung dalam APDES dan PAPDESI, inti pokoknya mereka ingin bersinergi dengan Kementerian Desa dan siap menyukseskan program-program di Kementerian Desa, tapi juga mereka minta supaya ada pembinaan, bukan langsung ke penindakan bila mana ada persoalan-persoalan tingkat desa. Nah, inilah mungkin MOU yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, ini gayung bersambut dengan para kepala desa, supaya program utama Bapak Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan yang akan diambil dari dana desa sekurang-kurangnya 20% itu bisa berjalan baik dan lancar. Jadi ini ada Pak Anwar Sadat, Ketua Umum PAPDESI, dan Bu Wardiati, ini Ketua Umum PAPDESI. Dan mereka nanti akan melaksanakan rakernas secara bersama-sama di Kementerian Desa. Mungkin itu pengantarnya, silakan kalau ada bertanya. Yang lain? Silakan. Pak, terkait MBG ini mungkin kesiapan dari Iya, tadi juga dibahas. Jadi karena arahan dari Bapak Presiden biar badan usaha milik desa, tadi juga kita bahas di dalam, kemudian masyarakat di desa itu kita diminta untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi. Jadi kita akan minta kepada desa-desa di Indonesia sesuai dengan potensi yang ada. Jadi kita tidak akan memaksa desa tidak sesuai dengan potensinya. Maka silahkan desa memilih sesuai dengan desa tematiknya. Tadi misalkan ada desa ayam petelur, desa jagung, desa padi, desa ikan nila, tadi ada desa pesisir mungkin dari ikan lautnya, kemudian ada desa wisata dan sebagainya. Jadi kita memang fokus untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi. Dan pada prinsipnya tadi semua kepala desa siap untuk menyelesaikan itu. Tinggal tadi ada dialog tentang beberapa peraturan yang memang mesti kita selaraskan, ya, biar nanti di lapangan tidak ada salah tafsir atau tafsir yang salah sehingga nanti bermasalah secara hukum. Jadi kita ingin memastikan bahwa kepala desa menggunakan atau mendukung makan siang bergizi itu benar-benar on the track, tidak salah jalan. Jadi tapi secara real mungkin dalam waktu dekat mereka akan rakernas, akan lebih ramai lagi yang hadir. Kita juga akan mengundang para pemateri yang berkompeten. Di antaranya tadi ada keinginan dari kepala desa ini untuk BUMDes sebagai penyalur pupuk subsidi. Ada aspirasi begitu. Kemudian BUMDes apa lagi tadi? Penyalur gas. Jadi aspirasinya banyak. Jadi makanya nanti pas, karena sekarang eranya memberdayakan badan usaha milik desa, nanti kita akan undang para pihak kementerian lembaga yang punya korelasi langsung dengan desa. Dan tadi kita akan mengundang, usul tadi akan mengundang dari Mabes Polri, dari Kejaksaan Agung Indonesia, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Kelautan, dari Kemendagri, sehingga nanti di rakernas itu akan muncul kesepahaman yang sama-sama bisa kita jalankan. Satu lagi Pak, mungkin terkait efisiensi anggaran dan desa sendiri terpengaruh tidak, mengingat TKD juga kan ikut dipangkas gitu. Kenapa? Terkait efisiensi anggaran. Ya, kalau itu kita ikut arahan aja dari Bapak Presiden sampai Nawakona, dan kita memang kalau dari sisi pembangunan desa bangun desa Indonesia
kami sudah menyampaikan 12 aksi Kementerian Desa, dan itu memang lebih banyak berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi insya Allah Bangun Desa Bangun Indonesia tetap akan on the track, dan masalah efisiensi kami sampai nawat dengan arahan Bapak Presiden dan tentu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pak Menteri, tadi Bapak menyebut ada kepala desa yang menyalahgunakan untuk judi online. Oknum. Nah, oknum. Dalam waktu dekat, insya Allah kami bersama Kejaksaan Agung dan kepolisian akan menindaklanjuti oknum kepala desa yang menggunakan atau menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan lain. Salah satunya tadi adalah digunakan untuk judi online. Tapi dana desa yang digunakan itu bukan tahun ini. Dana desa tahun 2024. Semester pertama Januari Juni. Lumayan besar. Inilah mau kita tindak secara tegas biar nanti menjadi efek jerak, tidak ditiru atau tidak direplikasi sama oknum-oknum yang lain. Jadi insya Allah ini kita akan polapi, kita akan tindak lanjuti karena datanya sangat lengkap dari PPATK. Desanya mana, kepala desanya siapa, kapan itu digunakan untuk judi online lengkap, ya. Jadi ini insya Allah akan kita polapi biar nanti tahun 2025 seterusnya itu dana desa tidak disalahgunakan. Jadi kita hasil evaluasi 2024 data sangat lengkap, dan itu kita akan bersama dengan aparat penegak hukum. Sanksi jika terbukti itu dana desa dipergunakan oleh kepala desa apa Pak? Gimana? Sanksi Pak. Sanksi. Untuk mengantisipasi itu. Ya kalau misalkan dia terjerat nanti kan otomatis. Ya, gitu. Memang saya Menteri Desa nggak pernah juga nginep di hotel-hotel. Saya nginep di desa-desa. Sebelumnya kan ada program kepala desa ke luar negeri atau untuk mengembangkan diri, berarti nanti Oh ya nggak boleh. Ya jadi kita semua sekarang ikut arahan Bapak Presiden dan kita dukung penuh. Apalagi Menteri Desa. Menteri Desa itu memang kerjanya ke desa-desa, ya. Dan saya alhamdulillah kalau kunjungan nginap di rumah-rumah penduduk, ya. Nginap di desa-desa. Jadi insya Allah kita dukung 1000%. Nggak boleh keluar negeri. Berarti efisiensi anggaran di tahun ini tidak mempengaruhi program prioritas Kemendes sepanjang 2025 Pak? Insya Allah enggak, karena dana desa kan nggak kena efisiensi. Pak Menteri, mohon izin penegasan singkat saja. Penegasan terkait tadi kan pembahasan banyak juga terkait dengan BUMDes. Ya tentunya anggaran BUMDes untuk alokasi BUMDes kan tidak sedikit. Nah pengalaman Halbar, ya kita merutai ini. Nah, ternyata anggaran kan di BUMDes alokasi dari dana desa kan sekian miliar, dengan miliar lah taruhlah begitu Pak Menteri. Tapi kemudian BUMDesnya tidak berhasil. Kira-kira penegasan Pak Menteri untuk ya itu kan pengalaman yang lalu. Kita optimis ke depan BUMDes itu akan tumbuh seperti jamur di musim hujan. Iya. Ya. Bila kita buat peraturannya yang bagus, juga regulasi detail, dan saya lihat semangat baru kepala desa luar biasa sekarang. Insya Allah BUMDes yang akan datang akan bagus-bagus. Amin. Kalau untuk program cek kesehatan gratis gimana Pak? Untuk di desa-desa ini kan salah satu program dari Pak Prabowo juga Ya, yang betul. baru saja diluncurkan. Nah perkembangannya gimana Pak? Kemarin hari pertama diluncurkan di desa-desa udah mulai berhasil. Bagus sekali, dan itu kita dukung penuh. Ya kita minta juga Pak Camat, Kepala Desa, Dinas PMD juga ikut menyelesaikan program ini karena memang ini diperlukan. Ya, cek kesehatan bagus sekali. Ya, jadi kita Kemendes bersama dengan jajaran Kepala Desa termasuk aparat desa dukung 100% cek kesehatan gratis. Pak, kan ada surat penilaian pembahasan efisiensi anggaran di DPR. Nah, pos anggaran apa aja Pak yang di Kemendes itu yang bakal direformulasi gitu kira-kira? Nah itu kita tunggu lagi kebijakan dari Kemenkyu atau hasil pembahasan yang secara detail dan finalisasinya nanti kita lihat dulu. Sampai sekarang kita belum. Tapi pasti ada ini Pak, reformulasi pos anggaran yang bakal diefisiensi. Kenapa? Maksudnya pasti bakal ada reformulasi pos anggaran yang bakal diefisiensi. Oh iya, nanti kalau berapa yang di misalkan ATK di efisiensi sampai berapa puluh persen, ya otomatis ya belanja untuk ATK nggak ada. Atau acara-acara di hotel, di pangkas, otomatis nggak ada. Dan itu kita dukung. Dari awal kita mendukung itu. Makanya kita buktikan enak di hotel, apa namanya dan lain, kita pelantikan Islam buat di desa waktu itu kan.
Jadi kita sudah melakukan itu. Oke lah. Terakhir, ada nggak sih Pak tadi di dalam gitu dibahas soal gimana gitu misalnya untuk mencegah cawe-cawe ya juga cawe-cawe kepala desa gitu di pemilihan anggaran. Gimana? Ada nggak pembahasan? Cawe-cawe kepala desa gitu di setiap pemilihan. Oh enggak ada. Tadi bahas. Tadi fokus tentang pangan banyak. Masalah bumdes ya. Ya oke lah. Cukup. Banyak beritanya itu ya. Cukup. Terima kasih kepada Abdesi dan Pak Desi. Nanti kita tunggu rakernas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.